Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang ketemu Anda, Sukamto di sini, dosen Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kita bertemu secara online dalam mata kuliah Manajemen Project. Mata kuliah Manajemen Project adalah mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS yang ditawarkan pada mahasiswa setiap semester genap. Mata kuliah ini mempelajari manajemen proyek secara terintegrasi. Manajemen proyek fokus pada bagaimana proyek memberikan kontribusi pada tujuan strategis perusahaan melalui alat-alat manajemen proyek, teknik, dan juga keahlian interpersonal sumber daya manusia untuk memulai dan menyelesaikan proyek. Manajemen proyek mempelajari bagaimana mengimplementasikan dan mencapai tujuan organisasi dalam kondisi persaingan dunia luas. Manajemen proyek meliputi gambaran konsep dan keahlian yang digunakan manajer untuk mengusulkan, merencanakan, menyelamatkan sumber daya, anggaran, dan memimpin tim proyek untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Konsep dan teknik yang dibahas secara rinci membantu mahasiswa untuk memahami situasi proyek dengan cepat. Penekanan materi dalam kurikulum tidak hanya bagaimana proses manajemen proyek dapat berjalan, tapi yang lebih penting adalah mengapa proses tersebut dapat berjalan. Learning outcome mata kuliah manajemen proyek ini adalah mahasiswa nanti mampu menjelaskan pengertian manajemen, pengertian proyek, work schedule, mobilisasi SDM, membuat kurva S, monitoring proyek, dan penyelesaian proyek. Para mahasiswa yang budiman, suatu proses manajemen pada suatu proyek dari awal hingga akhir agar tujuan proyek tercapai dengan baik, tepat waktu, sesuai dengan mutu yang disyaratkan, dan sesuai dengan biaya yang disediakan, itulah namanya manajemen proyek. Oleh karena itu, manajemen proyek meliputi apa saja? Gugus proses manajemen proyek adalah kumpulan kegiatan yang merupakan penjabaran dari siklus hidup proyek, disebut dengan project life cycle, yang meliputi proses inisiasi atau initiating, proses perencanaan atau planning, kemudian proses pelaksanaan atau executing, proses pengawasan atau controlling, dan juga proses penyelesaian atau penyerahan, disebutnya dengan closing. Nah, lalu apa itu sebenarnya proyek itu? Nah, proyek itu adalah suatu organisasi untuk suatu tugas yang khusus atau spesifik, ruang lingkupnya jelas dan dibatasi oleh waktu, sasaran, atau tujuan tertentu, dan juga biayanya juga jelas. Itulah namanya proyek. Nah, lalu bagaimana lingkup suatu proyek itu? Lingkup proyek itu meliputi apa yang ingin dicapai dalam proyek atau produk, ya, atau layanan apa yang pelanggan harapkan dari proyek tersebut. Waktu, tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dan bagaimana jadwal kegiatan proyek tersebut akan dilaksanakan. Cost atau biaya, tentang berapa biaya dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek tersebut. Nah, para mahasiswa yang budiman, ada tiga hal penting tersebut yang mesti harus dipahami dengan baik. Nah, selanjutnya ada 7 ya ciri umum proyek. Nah, yang pertama tentang kejelasan tujuan, sasaran, harapan-harapan, dan strategi sehingga dapat dipakai sebagai dasar kesepakatan dalam tim proyek tersebut. Yang kedua, yang merupakan ciri umum suatu proyek adalah adanya kejelasan rencana kerja, jadwal, dan juga anggaran biaya atau anggaran proyek tersebut. Gitu. Dan yang ketiga adalah kejelasan peran dan juga tanggung jawab semua pihak dan personil yang terlibat dalam proyek tersebut. Ini ciri umum sebuah proyek. Yang keempat adalah adanya kejelasan mekanisme monitoring, koordinasi, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas. Yang kelima, kejelasan mekanisme sistem evaluasi kerja yang dapat digunakan sebagai feedback atau umpan balik bagi manajemen. Yang keenam adalah sistem kerja yang bersifat dinamis. Suatu proyek itu sangat dinamis, ya, tidak terikat pada kerangka organisasi yang rutin, ya, sehingga sangat dinamis sekali. Dan ciri yang ketujuh adalah adanya kejelasan pemahaman mengenai tata cara dan dasar-dasar peraturan birokrasi atau tata laksana proyek
dan pengetahuan tentang cara-cara bagaimana mengatasi kendala birokrasi atau kendala tata laksana tersebut. Nah, inilah kuliah pengantar kita di sesi 1 ini, para mahasiswa yang budiman. Mudah-mudahan dengan mempelajari pengertian suatu proyek dan gambaran ciri-cirinya ini mampu memberikan wawasan baru bagi kita. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai ketemu pada kuliah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.